Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, Amin. bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Amin. mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welasai Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Saudaraku semuanya, alhamdulillah malam ini kita masih bersama dengan Kang Adin. Alhamdulillah kita tambah saudara, dan malam ini kita akan kembali mendatangi dukun santet yang subhanallah, masya Allah, luar biasa, karena saya rasakan energi hitamnya sangat besar sekali yang ada di dalam diri dukun santet ini. Dan jujur Kang Adin, Siap, Gus. sebenarnya saya juga sempat tertarik, entah kenapa, mungkin karena masih kotornya hati saya, kurang bersihnya hati saya, sehingga kemarin itu ketika saya akan bertarung, ketika kita datang ke rumah dukun santet Mbah Kliwon ini, itu di dalam hati saya itu seperti ada perasaan yang marah gitu. Padahal sering sekali saya menyampaikan ini, bahasanya saya jarkoni ini, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Nah, Karena saya sering menyampaikan di tausiah saya bahwa untuk melawan ilmu santet itu sebenarnya yang paling penting jalan masuknya santet itu nggak ada. Atau ketika ingin seseorang itu tidak terkena ilmu santet, tidak terkena santet, itu yang terpenting jalan masuknya santet itu nggak ada. Saya sering bilang seperti itu. Jalan masuknya santet itu yang pertama adalah ghadab, marah. Itu jalan utamanya. Karena nafsu itu ada 3, nafsu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Nafsu amarah itu adalah nafsunya setan. Jadi kalau kita marah-marah berarti sama dengan diri kita itu menyelaraskan atau memberikan jalan, atau diri kita sendiri ini menjadi setan, kan begitu. auzubillah. Nah, nggak tahu kenapa ini saya bicara apa adanya. Ketika kemarin saya ada di rumah dukun santet ini, hati saya itu seperti ketarik untuk memberikan jalan. Mungkin karena kekuatan setan itulah yang ada di dalam diri dukun santet Mbah Kliwon ini yang lumayan dahsyat, sehingga jalannya itu seperti ada di dalam diri saya itu marah. Saya itu kemarin sempat marah Kang Adin. Mungkin ya itu karena ada di dalam diri Mbah Kliwon itu, sama karena kita kan posisi di dalam rumahnya itu, Gus. Ya, jadi terpancing atau bagaimana gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi poin utamanya. Ketika rumah sering digunakan untuk hal-hal maksiat, maka rumah itu akan membuat pemiliknya itu menjadi mudah marah. Termasuk diri kita gitu, ketika masuk ke dalam rumah yang sering digunakan maksiat, tidak pernah digunakan untuk sholat, atau sering digunakan untuk bertengkar, itu menjadi tempatnya setan, sehingga pemilik rumahnya itu dan siapapun yang masuk ke rumah itu menjadi inginnya marah terus, bertengkar terus. Ini menjadi bukti nyata bahwa rumah yang sering dibuat bertengkar, buat maksiat, itu memang membuat orang yang masuk ke dalam itu selalu ingin marah. Dan saya pun kemarin juga sempat tertarik untuk marah itu. Terpancing ini. Saya terpancing untuk marah. Padahal saya sering mengatakan kita jangan sampai mudah marah, karena kalau orang marah itu mudah sekali untuk dikendalikan gitu loh. Dan untuk menghindari marah itu ya tentunya hanya dengan sabar. Tapi kemarin itu sempat nggak sabar Kang Adin saya. Sempat nggak sabar karena
mendengar omongannya Nah itu loh itu Kak Adin. dari ucapannya Nah, itu itu. yang pateni 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 katanya. Tahu nggak artinya apa tadi? Ya sekarang udah tahu alhamdulillah. Aduh. Kak Adin, kayak istri saya dulu nggak tahu Nah. bahasa Jawa. Jadi ketika mendengar ada orang yang minta bantuan supaya warung makannya itu laris, usahanya itu jalan, malah disarankan untuk membunuh, untuk matain, itu saya menjadi marah gitu loh, Nah, dongkol itu. gitu loh. Harusnya spiritual itu kan mengarahkan untuk hal-hal yang baik, Hal-hal yang baik betul guys. diarahkan untuk zikir, diajarkan untuk sedekah. Ini ada spiritual, ada dukun, tapi dukun sesat. Ya inilah yang sebenarnya mencemarkan nama spiritual itu sendiri. Iya. Ya kalau semuanya mengarahkan ke yang baik, entah berhasil atau tidak, yang penting kan itu sudah mengarahkan ke jalan yang baik. Betul. Nah, tapi kalau diarahkan yang buruk itu terasa marah gitu loh. Nah ini memang yang harus perlu untuk saya tekankan lagi. Ya mudah-mudahan nanti nggak terpancing amarah. Amin. Terus Insya Allah. yang kedua, memang saya kemarin itu gimana ya, nggak fokus gitu, dalam arti ya karena melihat Kang Adin yang terluka parah kan Nah, gitu. mungkin seperti itu juga. Jadi ya saya fokus untuk membantu Kang Adin, akhirnya juga saya sendiri yang terkena itu. Tapi ya enggak apa-apa, lebih baik kita meninggal dalam keadaan baik daripada kita meninggal dalam keadaan yang buruk gitu. Betul. Kang Adin. Iya. Dan nanti insya Allah lah kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi memang nggak semudah yang seperti kita rencanakan. Karena relawan yang kita hadapi ini Masya Allah lumayan dahsyat gitu lah. Energinya cukup lumayan. Iya. Luar biasa. Yang kita atau yang saya nggak habis pikir itu ketika dia menghentakkan tangannya itu, saya masih ingat Das itu yang lagi duduk di depannya itu yang berkomunikasi dengan ibu itu. Itu ketika beliau seperti itu, Das, jadi kayak gini, tek, ini jantung itu sempat terhenti. Nah itu yang menjadi saya hilang kesadaran saya di situ. Iya, tapi yang penting alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Masih diberikan umur lah oleh Allah. Semoga saja umur yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan untuk di jalan Allah. Amin, amin insya Nah, Allah. setiap apapun yang diberikan Allah kepada kita ini akan ada hisapnya nanti. Akan ada hisapnya. Nah, ini kita mau ke sana kembali. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, subscriber, lover dimanapun berada. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin insya Allah. Karena kalau bukan kita yang berusaha untuk menghentikan hal semacam ini, siapa lagi? Siapa lagi, Kan betul. gitu. Ya. Karena ini benar-benar terjadi di masyarakat kita. Ya, banyak. Di masyarakat kita benar-benar terjadi yang namanya dukun santet ini banyak. Dan itu terjadi. Dan repotnya lagi, terkadang hal semacam ini nggak bisa ditindak secara hukum. Ya, karena susah untuk dibuktikan. Nah itu. Yang Karena sebenarnya gaib itu bukan untuk dibuktikan, Kang Adi. betul, betul sekali. Tapi gaib itu untuk diimani, Untuk diimani ya. dipercaya gitu. Nah, siapa yang berusaha untuk membuktikan kegaiban akhirnya jindik kan gitu. Ya memang ini ada. Intinya ya kita berusaha untuk menghentikan ini, jangan sampai orang-orang itu takut. Nah itu. Karena tetangga sekitar ini takut gitu loh. Iya. Takut untuk menghentikan perbuatan dukun santet ini, takut disantet gitu. Ya. Padahal nggak perlu ditakuti, nggak perlu ditakuti. Mungkin gini Gus, dengan mereka takutnya ini karena ada masyarakat yang berbicara itu ketika ada yang berani menegur atau menanyakan, baru menanyakan aja seperti itu, misalkan hari ini menanyakan, besok itu nggak ada. Nah di situ yang mungkin menjadi mereka takut itu. Iya, karena sudah muncul di mindset mereka ada was-was, ada perasaan yuwasisu fisudurina siminal jinati wanas, muncul perasaan was-was atau rasa takut sehingga
mudah untuk didolimi atau disantet tadi Kang Adin. Ya. Harusnya jangan takut. Harusnya jangan takut dengan cacat seperti apapun. Toh juga kita kan punya Allah. Betul. Dan yang paling penting lagi untuk semua saudara-saudaraku, bahwa yang penting kita berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua. Maka hidup ini akan selamat dunia dan akhirat. Itu udah nggak usah ditakutin apapun itu. Kalau kita percaya kepada yang gaib, tentu kita harus percaya lagi kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kesana lagi nih, Insya Allah siap. Semuanya hidup kita ini sudah kita wakafkan untuk di jalan Allah. Jadi sudah nggak usah berpikir apapun, lakukan apapun yang bisa kita lakukan gitu. Nggak usah peduli dengan omongan orang kan gitu. Siap. Kita yang penting menjalankan sesuatu hal yang menurut kita itu baik, itu saja. Sudah ada benturan ini Kang Adi. Ya. Coba mungkin Sudah ada benturan. sebentar kita cek dulu ininya. Mungkin ada stok batu. Bantuannya tuh saudara-saudara tuh. Sudah ada benturannya ya Kang Adi. Iya, mau. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, mohon doanya semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energinya lumayan. Kita mau ke sana, sudah ada berapa benturan ini yang terjadi. Satu sholawat nggih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa syarifati fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa syarifati fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa syarifati fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu pegang teguh kepada tadi Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, dan cinta kepada negara. Insyaallah. Monggo Kang Adit. Ya, iya. Yang kemarin Kang. Powernya sangat luar biasa sekali Kang Adit. Kalau kita lihat secara goibiahnya sendiri, di sini penjaga dari bangsa jin sendiri Allahu Akbar. Sudah. Jadi kita ini bukan hanya bertarung secara zahiriyah, tapi juga secara batiniahnya Kang Adit. Tuh. Energinya luar biasa. Cuman yang menjadi pertanyaan ini kok pintunya terbuka terus? Iya. Tidak pernah tertutup. Karena ada penjaganya Kang Adit di sini. Mungkin dengan kedatangan kita ke sini pun juga sudah tahu. Sudah tahu ya. Astagfirullah. Monggo Kang Adit. Saya taruh dulu sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bukannya kemarin yang kesini? Allahu Akbar.
kita jawab salam kok. Yang kemarin sudah dikalahkan. Sampean dengar nggak saya ucapin salam? Dengar nggak? Kita Saya baru tidak- ngucapin salam. Tidak perlu saya jawab salam kalian. Salam itu mendoakan. Iya. Salam Kalian- itu mendoakan. Kalian sudah kalah kemarin. Ngapain datang lagi sini? Astagfirullah. Kita itu di sini bukan untuk kalah atau menang. Kita Tapi di- mau cari mati. Sini. kita itu mau ketemu sama Mbah Kliwon. Hmm. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi. Untuk mendoakan beliau supaya apa? Supaya tidak menyakiti orang lain. Si mbah saya sudah tahu kedatangan kalian. Betul berarti Bos tadi. Ya kalau tahu alhamdulillah, kita pengen silaturahmi, pengen ngomong sama beliau untuk jangan menyakiti orang lain. Santai, santai, nggih. Astagfirullah. Kita di sini pengen silaturahmi. Kita pengen berbicara sama Mbah Iya. Kliwon. Mana mbahnya? Bisa kasih tahu. Bisa ketemu sama mbahnya. Ribut-ribut di luar. Enggak ada. Bisa jagoan kamu. Enggak Astagfirullah. ada yang ngajak ribut. Belum kapok. Gini loh Kang, kita ke sini itu mau ketemu sama mbahnya. Oh, kakek bacot. Serang. Allah. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Oh, kowe mana to? Astagfirullah. Kowe mana? Itu lho. Kowe sing wani-wanine mlebu kene. Apa kowe njaluk nyawamu mati po? Ngeten loh Mbah. Kita itu datang berdua sama Kang Adin bukan untuk cari musuh, bukan. Kita itu kesini pengen silaturahmi. Pengen bilang sama jenengan, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti itu ya jangan nyakitin orang lain. Aku nang kene ra ono sing nyakit. Ayo. Padha mlebu sik. Monggo. Ayo dulu juga mlebu wae. Kabeh enak karo tangga tepat. Ayo. Paten mendah. Us. Yuk. Apa itu? Paten. Bunuh. Allah. Kemarin bukannya apa? Oh, Hati-hati ini ini paten. kayaknya beliau ini sengaja kita Monggo, diajak Pinara. masuk ke rumahnya. Karena di dalam rumahnya ini banyak sekali dari golongan jin yang Wah, memang sudah ada melebur ini? di sini. Kene mlebu. Saya rasakan memang getaran sangat dahsyat di rumahnya, tapi nggak apa-apa. Monggo pinara. Namanya kita dipersilakan masuk, kita harus masuk. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longgo sing apik. Ngomong sing genah, tujuanmu ngopo? Kowe ra kapok-kapoke teko mrene. Kowe iki jan karepmu iki maksudmu kepengin tujuane ngopo? Iya. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ora perlu basa-basi. Nggih. Tadi sebenarnya kita datang ke sini, saya bersama Kang Adin ke sini. Aku ngerti kowe iki tujuanmu nang kene iki ngerti. Saka ngono iki wis tak deleng. Aku nang kene iki wis terkenal nang kene iki. Mbok saka Nuswantara, aku wis ngerti kan. Gugur wae, Mbah. Apa kowe njaluk mati? Nanti dulu. Saya jelaskan dulu kedatangan saya ke sini. Hmm. Dari awal, bahkan waktu kemarin saya ke sini, tujuan saya itu hanya ingin menyambungkan tali silaturahmi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini kan sesama hamba Allah, jangan saling menyakiti. Nang kene ra ono nyebut hamba Allah. Nang kene tujuane penting apa sing dikarepke ngomong karo Simbah. Ra ono sing hamba Allah. Yen kowe wis setor nyawa nang kene, wis wani, wis ilmumu sepiro? Aku ngerti ilmumu sepiro. Tujuan kita dari kemarin datang ke sini itu untuk silaturahmi. Ora iso, ora ono silaturahmi nang kene. Nggak ada niat sama sekali kita itu ingin bertemu. Aku ngerti maksudmu nang kene iki. Kita itu ke sini itu nggak ada tujuan sama sekali untuk bertarung, itu nggak ada, Mbak. Kita ke sini itu karena kita itu mendengar kabar kalau di sini itu
kerjaannya nyantetin orang. Ora. Wani-wani. Astagfirullahaladzim. Sabar, nanti dulu. Ngomong yang enak dulu, nanti dulu. Nggak usah ngerasa Ora hebat. terima. Gak terimanya dek mana? Wong kita itu loh ngomong baik-baik kok. Ditinggalkan dulu. Jangan marah-marah dulu. Marah-marah itu kerjanya setan. Tinggalkan dulu saya bicara. Nang kene rasa kakean omong. Tujuanmu utarake apa tujuanmu masukmu nang kene meneh? Tujuan saya itu hanya satu. Jenengan itu jangan nyakitin orang lain. Aku ora pernah nyakiti wong. Lah, Wong lek sampai wis nyakitin ngateni orang janji itu. iki wong dhewe sing karepe tujuane mrene iki ngopo? Ya tak tulungi. Ora ana sing nyakiti. Iku Namanya sepedane menolong dhewe. orang itu bukannya nyakitin orang. Soalnya kita berbicara ini sudah tahu dengan mata kepala kita sendiri. Kalau saya belum melihat secara nyata, saya nggak akan ngomong. Saya tidak suka berburuk sangka. Seujung itu saya nggak suka. Kenyataannya kemarin ketika saya ke sini, secara langsung saya melihat panjenengan itu menyuruh seorang ibu-ibu untuk membunuh tetangganya. Iku wis Untuk resikone. nyatet orang lain. Nah, Tanggunganku. kayak Apa gitu sing apa karepe namanya tak dadene nolong? paten sisan. Itu berarti sampean itu bukan nolong. Sampean itu nyakitin orang. Ora. Serang. Banyak bacot kamu. Ngomong. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kowe lek ra semingkir saka kene. Sing go mayitmu iki sapa? Terus tunggu. Berapa? Wes pancet wae karena semingkir saka kene. Wes nunggu sapa? Astagfirullahaladzim, Kang Adin. Allah. Golo ngono. Astagfirullahaladzim. Ojo pisan-pisan meneh kowe nang kene ya. Barik ala Sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Kang Adin. Allah, 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 Allah. Astagfirullahaladzim. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Lu ngono saka kene. Ojo pisan-pisan kowe teko kene meneh ya. Sumingkir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأسماء صفاتها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأسماء Astagfirullah. Jatuh nafas tadi. Jatuh nafas. Pikir Allah. Pikir nafas Allah. Allah, semua energi hitam yang menghantam dadanya panjenengan dengan keluarga. Pikir nafas. Allah. 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 Baca salawat nih tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rasanya dadanya gimana Kang Adin? Sesek banget Gus. Denyut jantung kayaknya rasa terhenti semua. Kita pulang dulu. Nanti insya Allah kita persiapkan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita akan terus berusaha. Karena Allah seperti ini akan membuat diri kita semakin kuat dan gak akan ada pengorbanan itu yang sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. Mohon doanya untuk semua saudara.